Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Infrastruktur, Bapak Dr. Insinyur Tri Sugiarto STMT. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Manajemen Rekayasa Universitas Halo-Oleo. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Manajemen Rekayasa mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Manajemen Infrastruktur. Adapun materi yang saya coba presentasikan dalam tugas kali ini adalah dengan judul perencanaan manajemen sistem pemeliharaan pada peralatan medis di rumah sakit. Adapun overview materi dari yang saya coba presentasikan hari ini adalah pertama adalah tinjauan terkait tentang rumah sakit, pengertian pemeliharaan maintenance, rencana pemeliharaan, metode pemeliharaan. Dalam hal ini kami akan mencoba diskusikan persentase dari total productive maintenance, analisa terkait total productive maintenance dengan metode overall equipment effectiveness, dan selanjutnya disingkat dengan OEE. Hasil dari OEE itu akan dianalisa melalui analisis produktivitas. Poin berikutnya adalah diagram sebab akibat dan dituangkan dalam sebuah analisa yang disebut dengan failure mode and effect analysis. Dan 3 poin dalam penilaian FMEA itu yaitu penilaian severity, occurrence, dan detection. Secara singkat akan saya jelaskan ke slide-slide berikutnya. Secara tujuan penulisan dari tugas ini yaitu bagaimana memahami penerapan manajemen sistem pemeliharaan pada peralatan medis di rumah sakit. Salah satu metode yang saya coba terapkan pada metode pemeliharaan peralatan medis rumah sakit yaitu dengan metode total productive maintenance yang selanjutnya saya singkat dengan TPM. Dari analisa TPM itu mencari tahu faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap nilai OE pada peralatan medis rumah sakit. Sebelum ke materi berikutnya, kita mereview beberapa poin penting terkait definisi dari kata kunci pada tugas ini, yaitu manajemen pemeliharaan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut maintenance management, yang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi dan kepegawaian, implementasi program, dan metode kontrol kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan bertujuan mengoptimalkan kinerja pemeliharaan dengan meningkatkan reliability, availability dari suatu sistem atau peralatan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengaturan tenaga kerja, pengawasan, dan evaluasi yang baik. Ke objek penelitian, yaitu di rumah sakit, peralatan medis merupakan peralatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan di lingkup rumah sakit. Adapun standar atau persyaratan yang diharapkan dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan tim kesehatan di rumah sakit. Pertama adalah memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai. Peralatan harus dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Peralatan yang menggunakan sinar PINJEN harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga berwenang. Ini merupakan syarat-syarat peralatan medis yang harus diterapkan oleh rumah sakit. Poin berikutnya adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan ketentuan mengenai pengujian kalibrasi peralatan medis yang standar. Lanjut ke teori berikutnya adalah teori pemeliharaan. Dalam hal ini adalah
maintenance. Kita kategorikan pemeliharaan maintenance itu menjadi dua, yaitu pemeliharaan terencana atau planned maintenance, yang terdiri dari preventive maintenance, yaitu pemeliharaan secara pencegahan sebelum terjadinya kerusakan. Kedua adalah corrective maintenance, yaitu pemeliharaan perbaikan ketika terjadi anomali dalam peralatan. Ketiga adalah predictive maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan pengecekan secara berkala dengan analisa prediktif. Lanjut, pemeliharaan terencana. Biasanya pemeliharaan ini dilakukan perbaikan setelah terjadinya kerusakan pada peralatan atau yang bahasa teknis disebut breakdown. Lanjut, pemeliharaan mandiri atau autonomous maintenance. Pemeliharaan autonomous maintenance merupakan suatu yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi peralatan medis melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh operator. Autonomous maintenance ini yang kita jadikan sasaran untuk meningkatkan atau target dari implementasi TPM itu sendiri untuk meningkatkan nilai OEE. Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah manajemen rumah sakit, dalam manajemen pemeliharaan, tentunya di tahap awal ada dilakukannya perencanaan. Beberapa poin yang bisa diterapkan ada dan interval waktu yang bisa direncanakan terlampir dalam tabel berikut. Poin-poin diantaranya adalah pengusulan anggaran untuk pemeliharaan peralatan medis. Tentunya pemeliharaan ini tidak lepas dari adanya cost. Namun akan berdampak positif ketika peralatan itu berjalan dan tidak menggunakan cost tambahan ketika peralatan rusak. Lanjut, melaksanakan pemantauan fungsi dan peralatan di unit pelayanan oleh teknisi internal rumah sakit. Jadi, selain metode, teknisi rumah sakit pun harus dibekali. Lanjut adalah metode pemeliharaan dan perbaikan peralatan rumah sakit. Melakukan uji coba dan fungsi terhadap peralatan baru. Menyusun jadwal pemeliharaan. Ini adalah salah satu metodenya, yaitu menyusun jadwal pemeliharaan. Melaksanakan kalibrasi peralatan di medis unit atau di pelayanan. Kalibrasi yang dimaksud ini adalah penyesuaian nilai ukur parameter standar dari alat medis tersebut. Jadi tidak ada penyimpangan nilai pembacaan maupun pengukuran. Yang tujuh adalah mencatat adanya peralatan yang telah afkir. Dalam hal ini peralatan yang sudah tidak layak pakai sebaiknya di upgrade dengan teknologi terbaru. Sebagai bahan pertimbangan, peralatan medis yang begitu banyak, di antara beberapa peralatan medis yang berhasil saya rangkum dari sebuah referensi berdasarkan jenis penyakit dan alat medis yang digunakan. Ada 32 alat peralatan yang bisa dijadikan target untuk sampel untuk manajemen pemeliharaan, dalam hal ini implementasi TPM. Untuk lebih detailnya, saya coba menjelaskan TPM. TPM itu berasal dari 3 suku kata yang berarti Total Productive Maintenance. Total di sini maksudnya adalah keterlibatan manajemen sampai tingkat paling dasar dalam sebuah perusahaan. Jadi aktif dalam melakukan pemeliharaan. Produktif yaitu menitik beratkan pada usaha untuk mencoba melakukan pemeliharaan dengan kondisi tetap berjalan pada proses produksi ataupun pelayanan. Maintenance seperti artinya itu melakukan pemeliharaan yang dimaksud. Manfaat yang akan diperoleh, pertama peningkatan produktivitas, meningkatkan kualitas, waktu delivery ke konsumen atau pelayanan konsumen lebih efektif, biaya produksi yang lebih rendah dengan pelayanan efektif, kesehatan dan keselamatan kerja lebih baik, meningkatkan motivasi kerja karena hal dan tanggung jawab didelegasikan oleh setiap orang, jadi tidak ada ambiguitas dalam pekerjaan. Secara world class, TPM ini mempunyai 8 pilar. Yang pertama itu autonomous maintenance, yang saya bilang tadi, ini sebagai dasar untuk menyelenggarakan sebuah implementasi TPM. Yang kedua adalah fokus maintenance, penyelenggaraan TPM.
planet maintenance, maintenance yang terschedulekan, quality maintenance, kualitas, education dan training. Jadi ini akan terus berkelanjutan. Jadi edukasi dan training itu tetap berjalan. Safety, health, environment, dampaknya itu ke keselamatan dan kesehatan kerja. Office TPM yang sifatnya administratif tentunya tetap sebagai faktor pendukung. Dan development management, membangun manajemen dalam struktur TPM di internal perusahaan ataupun pelayanan rumah sakit. Oke, analisa TPM untuk sebagai bahan penunjang digunakan analisa yaitu overall equipment effectiveness atau yang singkat OEE. Formula yang digunakan adalah nilai dari ketiga parameter yang digunakan yaitu availability rate dengan formula yang bisa dilihat, performance rate atau performance efficiency, dan ketiga adalah quality rate atau rate of quality product. Jadi OE itu diperoleh dari perkalian ketiga variabel tersebut dibagi 100. Oke, lanjut ke analisa produktivitas. Kita bisa bicara ke analisa produktivitas melalui sebuah analisa 6 big losses. 6 kerugian besar yang bisa diidentifikasi. Pertama yaitu equipment failure atau breakdown, yaitu kerugian karena kerusakan peralatan. Yang kedua setup dan adjustment losses, kerugian karena pemasangan penyetelan. 3 idling and minor stoppage losses, kerugian karena beroperasi tanpa beban maupun karena berhenti sesaat. Keempat, reduced speed loss, kerugian karena penurunan kecepatan operasi. Kelima, kerugian karena produk cacat maupun karena kerja produk proses diulang. Keenam, kerugian pada awal waktu produksi hingga mencapai kondisi produksi yang stabil. Oke, kalau dianalisa menurut diagram sebab akibat, secara general faktor yang itu bisa dilihat dari manusia, mesin, lingkungan, dan metode. Ini diagram sebab akibatnya biasa disebut dengan analisa Fishbone. Oke, selanjutnya adalah failure mode and effect analysis, FMEA. Ini adalah sebuah metode menganalisa sebuah gangguan peralatan dengan melakukan analisa 3 metode yaitu severity, menganalisa risiko dengan keseringan kejadian pada gangguan peralatan, occurrence yaitu tingkat keparahan, nilai detection yaitu pengendalian yang terus berlanjut. Tindakan perbaikan yang diusulkan adalah memprioritaskan 3 pilar utama yaitu autonomous maintenance, quality maintenance, dan training and education. Rekomendasi setelah dilakukannya perbaikan yaitu dari faktor manusia, kurangnya monitor peralatan, solusinya itu melakukan evaluasi peralatan medis, umur material, menggantikan pada material yang sudah melewati batas pakai dan material baru. Metode SOP kembali direview, pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis mengacu pada alat reminder pemeliharaan. Ini adalah rekomendasi dari faktor-faktor penyebab yang dianalisa. Sekian dari saya. Mohon bimbingan atas kesalahan maupun kekurangan yang saya sampaikan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya tambah lagi.